Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangkaian acara. Nah, khususnya ini untuk Stadium General yang kedua ini untuk uji aplikasi perkantoran Universitas Islam ini RM Said ya ini. Oke, terima kasih untuk waktunya yang diberikan oleh Ibu Setiawati. Nah, kemudian ini saya izin share screen untuk coba saya. Share screen slideshow. Oke. Oke, sudah tampil untuk screen saya? Sudah. Masih semangat semuanya ya untuk teman-teman Semangat. masih saya Yen. Masih. Insya Allah, Pak. Oke. Sebelum saya ke materi, nah ini perkenalkan ya, nama saya Iwan Adi Prabowo, ini dari STIM Sinar Nusantara. Nih. Oke, ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi uji aplikasi komputer dasar, aplikasi perkantoran yang nantinya akan jenengan jalani, yang akan jenengan ikuti. Rangkaiannya mulai dari pelatihan, nanti kemudian mencoba tes. Wow, oke. Nanti teman-teman kalau suara saya atau mungkin informasi yang saya berikan kurang jelas, nanti bisa angkat tangan ya, memberikan kode ini. Oke, ini ya nanti rangkaiannya. Jadi teman-teman ada rangkaian untuk pelatihan. Nah, pelatihan kurang lebih 3 materi. Nah, jadi 3 materi ada Microsoft Office dasar, jadi Microsoft Office 2013 terdiri dari Word, Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, nah kemudian Microsoft PowerPoint ini. Nah, nanti teman-teman akan jalani pelatihan untuk ketiga uji mata uji, nah dari Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, kemudian teman-teman nanti juga diminta untuk melakukan trial, nah uji trial. Jadi setelah mendapatkan pelatihan, nah nanti teman-teman bisa mencoba untuk uji trial. Jadi untuk melihat sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap mungkin materi yang sudah disampaikan atau terhadap untuk materi Microsoft Office 2013 ini. Oke, di sini materi uji aplikasi komputer dasar. Nah, sudah saya sampaikan. Nah, kurang lebih ada 3. Nah, jadi cukup 3. Nah, jadi yang kita gunakan itu Microsoft Office 2013. Nanti yang akan kita gunakan untuk uji aplikasi perkantoran. Nih, jadi teman-teman boleh. Kalau Office saya 2019 Pak boleh, 2016 Pak boleh. Atau mungkin yang belum sampai 2013 ada 2010 atau 2007 atau 2003 boleh. Ini. Ya, tapi saya sarankan nah jenengan bisa menggunakan yang Microsoft Office 2013. Nah, kenapa? Mungkin ada fasilitas-fasilitas ini ya, di Office 2013 yang tidak ada di 2007 atau 2010. Nah, atau mungkin di 2003. Nah, atau bahkan mungkin yang di Office 2013. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan Office 2019 atau 2016, nah bisa juga malah lebih lengkap. Ini lebih lengkap
dari 2013. Tapi untuk materi yang kita ujikan, nah nanti terkait dengan Office 2013. Nah, kalau untuk secara fungsi, nah kemudian untuk secara mungkin cara kerja hampir sama ini. Tapi mungkin yang membedakan itu terkadang tata letaknya saja. Ini tata letak yang ada di Windows, di taskbar, nah itu yang berbeda. Nah, jadi teman-teman yang perlu dipersiapkan. Nah, ini nanti untuk materi ujinya, jadi ada Office Word 2013, Office Excel 2013, dan Office PowerPoint 2013. Nah, nanti untuk soalnya, nah jadi masing-masing materi kurang lebih ada 30 soal. Nah, jadi dibuat random dari 90 soal. Nah, teman-teman pasti sudah mendapatkan contoh-contoh soalnya di buku panduan. Nah, oke, apa saja sih nanti yang diujikan? Nah, ini ada kisi-kisi. Nah, untuk Microsoft Word 2013. Nah, jadi ada yang pertama ini untuk Word ya. Nah, untuk Word, nah ini ada tentang pemahaman tentang layout. Nih, nah tentang layout. Nah, tentang layout dan setting. Nah, isinya apa? Nah, isinya tentang pengenalan Microsoft Word 2013. Nih. Kemudian bagaimana perintah manajemen data. Oh, seperti copy, cut, save, open, atau save as. Nah, bisa juga shortcut yang ada di keyboard. Ini. Nah, kemudian macam-macam menu bar dan fungsinya. Nah, serta macam-macam ribbon dan fungsinya. Nah, dan macam-macam shortcut dan fungsinya. Serta bagaimana pengaturan untuk setting lembar kerja. Nah, jadi ini untuk kompetensi yang pertama. Ini. Jadi teman-teman bisa melihat ini kisi-kisinya. Nanti di buku panduan juga beberapa sudah disampaikan. Nah, yang kedua ini tentang format. Nih, pemahaman tentang format paragraf dan pengelolaan tabel. Nih, yang kedua. Nah, jadi ada macam-macam format dan fungsinya. Kemudian pengaturan paragraf. Nah, kemudian bagaimana pembuatan tabel dan pengelolaan tabel. Nah, ini di Microsoft Word 2013. Nah, kemudian yang ketiga ini pemahaman pembuatan mail merge ini dan mencetak dokumen. Oh, buat surat, kemudian bagaimana ngeprint, nah mencetak. Nah, ini di kompetensi yang ketiga. Jadi isinya bagaimana langkah pembuatan mail merge. Nah, kemudian di mana, di mailing atau di mana. Nah, kemudian pengelolaan mail merge. Nah, dan pencetakan dokumen. Nah, print. Nah, bagaimana pencetakan dokumen print, mau print secara portrait, mau secara landscape. Nah, ini kisi-kisi untuk yang Word 2013 ya. Nih. Oke, kemudian yang Excel 2013. Nah, apa saja kisi-kisinya? Nah, ini untuk kompetensi yang pertama ini tentang pemahaman layout. Nah, tentang pemahaman layout dan setting. Ini bagaimana ini jenengan bisa mengenal lembar kerja di Excel. Nah, apa saja sih menu bar, nah toolbar dan shortcut-shortcutnya, kemudian setting dan layout lembar kerja. Nih, juga biasanya kita kan terkadang juga saat menuliskan formula di Excel, nah itu kadang muncul kesalahan-kesalahan, nah itu yang akan kita pelajari juga. Nih, itu juga kisi-kisinya ya kemungkinan banyak akan keluar di uji kompetensi. Ini macam-macam kesalahan dalam pemberian formula. Ini. Kemudian yang kedua, ini tentang pemahaman fungsi dalam Microsoft Excel. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi. Nah, di dalam Excel ada fungsi teks, ada fungsi statistik, ada fungsi logika, nah, ada fungsi lookup dan referen. Nah, ini di Excel 2013. Nih. Kemudian yang ketiga, ini ada pemahaman pembuatan grafik.
Nah, dan proses mencetak hasil. Nah, tapi di Excel 2013. Bagaimana sih pembuatan grafik? Nah, bagaimana pengelolaan grafik? Nah, dan mencetak dokumen hasil. Ini bahkan terkadang saya pun, nah, dan mungkin teman-teman juga saat mencetak dokumen kelupaan belum men-setting dokumen di Excel. Nah, ini biasanya kan apa? Hasilnya ada yang tidak di satu lembar kertas, ada yang bahkan loh ini kok malah loncat sana loncat sini. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pelatihan. Nah, juga banyak kisi-kisinya yang keluar nanti di saat ujian. Nih. Oke, kemudian yang ketiga ini yang di PowerPoint 2013. Nah, di PowerPoint 2013, nah ini ada 3 kompetensi juga. Nah, kompetensi yang pertama, nah ini pemahaman tentang pembuatan slide presentasi. Nah, kalau di Word tadi dokumen, kalau di Excel tadi ada workbook. Nah, kalau di PowerPoint ada slide. Nah, bagaimana pembuatan slide dan mengelola slide ini, baik itu mengedit, menghapus. Nah, ini di kompetensi pertama. Jadi poin membuat presentasi, bagaimana memformat teks yang ada di slide tersebut, dan bagaimana mengelola slide. Nah, yang kedua ini tentang pemahaman pengelolaan slide. Nah, terutama untuk pemberian animasi, gambar, audio, dan video, nah, atau multimedia di sini. Nah, jadi ada mengatur slide, kemudian memberikan efek yang bergerak-bergerak, ada efek transisi, ada animasi. Nah, kemudian kita memasukkan audio dan video. Nah, bagaimana mengelola gambar, mau dibuat transparan atau mau di-cut atau mau diambil dihapus background-nya. Nah, kemudian bagaimana mengelola diagram. Ini di PowerPoint. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana memodifikasi tabel. Jadi pemahaman memodifikasi tabel grafik, tem, kemudian desain template dan menyiapkan handout. Nih, jadi bagaimana mengelola tabel, mengelola grafik dan diagram, bagaimana mendesain template dan temanya. Nah, kemudian menyiapkan handout dan menjalankan presentasi. Nah, seperti mungkin dengan bagaimana tuh cara mengganti mungkin untuk template biar semuanya slide yang ada di file tersebut bisa sama semua. Nah, bisa mungkin pengaturan di layout, nanti kemudian pengaturan di master template-nya. Oke, itu tadi beberapa materi juga poin-poin materi dan poin-poin nanti soal terkait dengan soal uji kompetensi baik itu Word, Excel maupun PowerPoint 2013. Nah, tentunya teman-teman untuk kesehariannya tidak jauh juga, tidak lepas juga dari ketiga aplikasi ini, baik itu Word, Excel maupun PowerPoint 2013. Oke, kita lihat ini contoh. Nah, contoh untuk soal Microsoft Office Word 2013. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, nanti pada saat dengan uji baik itu trial maupun ujian yang sebenarnya ya. Nah, akan ada yang akan dibantu dengan view gambar di sebelah kanan seperti ini. Nah, kan ada dibantu yang sebelah kanan seperti ini. Nih. Nah, ini. Nah, di sini soalnya, kemudian ini ada pilihan jawabannya. Nah, ini salah satu contohnya misalnya untuk mencetak dokumen mail mode. Nah, urut-urutannya gimana toh? Nah, sama-sama di mailing. Nah, kemudian ada mulai start dulu. Nah, atau pilih sini finish and merge, pilih print dokumen. Nah, ini untuk mencetak, misalkan untuk membuat beda lagi. Nah, teman-teman bisa gimana ya? Memilih
jawabannya yang benar tentunya. Ini. Jadi teman-teman bisa memilih jawaban yang benar. Nah, usahakan sabar terlebih dahulu, pelan-pelan dibaca soalnya. Nah, lihat informasi gambarnya. Nah, informasi gambar bantuan ini tidak semua soal ada ya. Nah, tapi hanya tertentu yang benar-benar membutuhkan bantuan gambar ini. Nah, kenapa di sini diberikan? Nah, karena teman-teman nanti pada saat ujian tidak diperbolehkan membuka aplikasi Office 2013 ini. Nih, nanti akan ketahuan. Ini. Jadi, teman-teman hanya membuka aplikasi mungkin browser nah terkait untuk ujian aplikasi perkantoran saja. Nih, jadi teman-teman tidak diperbolehkan untuk membuka aplikasi Office baik itu Word, Excel maupun PowerPoint. Nah, jadi teman-teman usahakan sering mencoba. Nah, pertama biar bisa niteni itu apa Pak Teguh? Niteni. Nah, biar bisa mengingat-ingat. Nah, ini biar bisa mengingat-ingat oh urut-urutannya, strukturnya gimana ya. Nah, ini contohnya seperti ini tadi. Nah, untuk mencetak dokumen. Nah, ini ada mailing, finish, nah print dokumen. Oke, kemudian ini di close dulu. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang kedua ini apa? Untuk memasukkan gambar ke dalam halaman dokumen MS Word, langkah-langkahnya. Nah, biasanya nanti berhubungan dengan memasukkan apa. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Nah, teman-teman bisa milih di sini, oh masukkan gambar, oh memasukkan itu apa toh. Nah, ini ada insert, nah, ada picture. Nah, ada tool insert picture. Nah, teman-teman bisa memilih jawaban yang benar. Ini oke, kemudian di sini juga ada penggunaan tadi shortcut. Nah, oh untuk memberikan cetak miring pada naskah yang diblok. Nah, ini teman-teman masih kalau biasanya menggunakan icon yang ada di desktop, nah ini akan kesulitan menjawabnya apa ya. Tapi kalau sudah sering menggunakan icon yang di desktop maupun shortcut yang di keyboard, nah teman-teman akan mudah. Oh untuk cetak miring, nah berarti ini yang Ctrl B itu untuk apa? Gede, besar. Oh ini I yang italic miring. Oh underline. Nah ini E untuk center. Nah teman-teman bisa milih jawaban yang benar di sini. Nih. Oke, kemudian ada di sini untuk icon. Nah, ini digunakan untuk penomoran secara otomatis. Nah, mana tahu yang digunakan untuk memberikan nomor. Nah, ingat jangan sampai keliru. Nah, jangan sampai keliru dalam artian oh ada yang untuk nomor, ada yang untuk numbering atau nomor, ada yang untuk bullet-bullet itu apa? Bullet and ada yang untuk bullet ini nih. Bullet-bullet. Nah, ada bullet. Nah, kemudian untuk spasi, nah jangan sampai keliru untuk memilih jawabannya. Nih. Oke, kemudian ada untuk format. Nah, oh gimana toh cara membuat di sini drop cap. Nah, seperti ini. Nah, ini ada pilihan, ada lens to drop, ada pengaturan untuk font, ada distance from text, ada in margin dan ada dropout. Nah, oke, kemudian untuk membuat paragraf teks menjadi rata kiri kanan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman bisa milih jawabannya, jangan sampai keliru spasi ya. Nah, jangan sampai keliru rata kiri atau rata tengah. Nah, atau center, nah atau rata kanan. Nah, ini rata kanan kiri. Nah, teman-teman sambil pelan-pelan dibaca untuk soalnya. Nih, nanti keterangan gambarnya akan memudahkan jenengan juga. Kemudian di Excel. Nah, contohnya di Excel 2013. Oh, tentang dasar Excel. Apa toh itu yang dimaksud dengan rank? Nah, dalam Microsoft Excel, nah di sini ada pilihan, ada kumpulan dari beberapa sel, ada pertemuan antara sel dan rank, ada lembar kerja, ada pertemuan antar baris dan kolom. Nah, ada kumpulan dari workbook. Nah, di sini tinggal pilih nanti jawaban yang benar. Kemudian ada di sini untuk penggunaan formula. Nah, penggunaan formula di Excel biasanya
diawali dan diakhiri tanda apa toh? Nah, ini. Oke, kemudian ada langkah-langkah. Nih, langkah-langkah menyimpan file dan memberi nama file di Excel. Nah, contoh soalnya seperti ini. Menyimpan file dan memberi nama file yang baru. Nah, insya Allah nanti di pelatihan juga akan kita sampaikan. Nah, full semua yang ada di modul. Nah, baik secara teorinya maupun secara prakteknya. Ini, jadi usahakan teman-teman yang ada di Stadium General ini bisa mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, sesuai jadwal yang sudah dibagikan. Mungkin jenengan ada shift berapa. Nah, itu silahkan usahakan bisa hadir. Nih, usahakan bisa hadir dan bisa mengikuti. Nah, pelatihan tersebut. Ini baik pelatihan nanti yang ada di Word, pelatihan Excel maupun PowerPoint. Ini contohnya seperti ini, memberi warna pada sheet. Nah, di sini warna berhubungan dengan color. Nah, bisa di home, nanti pilih ada format, ada tab color, nah pilih warnanya. Nah, kemudian penggunaan formula seperti ini. Nah, penggunaan formula, oke, kita lihat. Nah, jika B1, nah, break A1 4, maka hasilnya, nah, kita klik. Di sini kita lihat. Nah, ini ngambil yang dari kanan. Nah, 4 berarti apa? Dari belakang 4. Nah, teman-teman bisa milih sini. Dari ini loh. Nah, ini yang 4, 1, 2, 3, 4. Nah, pilih jawabannya di sini. Oke, kemudian ada di sini penggunaan fungsi average. Nah, oke, ada 8745, average A1 sama 4. Nah, ada rata-ratanya berapa? Average untuk apa toh? Itu salah satu fungsi apa toh? Nah, ini salah satu fungsi statistika. Kalau ini tadi untuk salah satu fungsi teks. Oke, kemudian ada ini salah satu untuk PowerPoint 2013, contoh soalnya. Nah, untuk menyimpan, nah pada PowerPoint 2013, nah format tipe ekstensinya atau tipe dokumennya apa. Nah, teman-teman bisa milih di sini. Nah, kalau yang menggunakan 2007 atau 2003, nah itu biasanya kan cuma PPT. Nah, nih. Kemudian ada yang sekarang 2013 itu kalau nggak salah ini PPTX. Nah, ini. Dan makanya tadi saya bilang teman-teman, nah boleh menggunakan yang 2007, 2010, 2019 atau 2016. Nah, secara fungsi mungkin sama. Nah, tapi terkadang seperti ini tadi untuk format tipe penyimpanannya, nah itu ada yang berbeda. Nih. Oke, kemudian ada ini tombol F5 pada PowerPoint untuk apa? Nah, cara cepat untuk apa ya ini F5 di PowerPoint. Nah, ini teman-teman bisa mencoba juga. Ini. Nah, bisa untuk nih, untuk menampilkan presentasi slideshow-nya biar cepat. Nah, oke, ini juga langkah untuk menyimpan. Nah, file PowerPoint ini salah satu contoh ujinya untuk langkah-langkah ya. Nah, untuk menyimpan file PowerPoint ke format Office 2003. Nah, ini. Nah, ini ada pilihan juga. Nah, ke format Office 2003. Nah, pilih file, save as. Nah, nanti save as tipenya ini PowerPoint 97 2003 presentation. Nah, tujuannya apa toh ini disimpan jadi 2003? Nah, biasanya kalau kita di komputer di rumah ya, atau mungkin di laptop di rumah, nah kita kan sering membuat di rumah. Kemudian kita mau cetak di rental misalnya. Nah, kalau di rental itu ternyata masih menggunakan 2003, nah terkadang kan file kita, nah kita buka di rental ngurak-marik, nah atau berantakan. Nah, makanya biar tidak berantakan bisa di file save as ke PowerPoint yang di bawahnya. Nah, kalau di sini di PowerPoint yang 2003. Nah, dengan formatnya seperti ini.
Nah, Save As PowerPoint 97 2003 presentation. Nih, insya Allah dibuka di rental, nah atau di tempat pengeprintan, nah itu tidak akan berantakan. Nah, begitu pula tidak cuma PowerPoint, mungkin Excel atau Word juga sama ini. Nah, jangan untuk apa ke format Office 2003, nah seperti ini tadi. Ini di file Save As, nanti tipenya pilih yang PowerPoint 97 2003 presentation. Oke, ini tadi untuk menampilkan slide master. Nah, biasanya kalau kita mau mengatur desain, nah apa slide biar sama semua, nah kita tidak perlu mendesain kembali, sama kita cukup satu kali. Nah, itu bisa menggunakan slide master ini. Nah, lokasinya di mana? Nah, bisa kita lihat di sini. Nanti ada informasi gambar, nah akan ditampilkan. Nah, oh slide master itu di mana toh? Nah, ini. Oke, kemudian untuk soalnya tentang format. Nah, untuk memformat, misalnya untuk merubah bentuk, ukuran, dan gaya huruf pada Power 2013. Nah, ini gimana? Nih, nah, teman-teman bisa memilih. Jawabannya, oh di sini ada home. Nah, nanti pilih di sini ada font. Nah, pilih formatnya mau model, bentuk, ukuran, nah, tebal, garis miring, nah, warna. Nah, di sini. Kemudian untuk animasi. Nah, animasi contoh soalnya misalnya untuk pergantian slide, animasi pergantian slide. Nah, saat ditampilkan, nah biasanya untuk masukkannya di mana? Nah, di efek animasi atau di grup animasi atau di media klip atau efek transisi. Nah, oke, tentang tabel, grafik, theme, dan desain template. Nah, contoh soalnya seperti ini di PowerPoint 2013. Ini untuk membuat tabel dalam PowerPoint 2013 dapat menggunakan menu. Nah, nanti akan ada informasi bantuan gambar. Oh, di sini pilih mungkin di insert tabel. Nah, di sini pilih ukuran tabelnya, tinggal insert tabel. Oke, kemudian untuk menyimpan tema, nah yang kita buat sendiri. Nah, nanti ekstensinya apa? Nih. Nah, ini juga berbeda tadi. Bentar yang 2003, 2007, 10 maupun 2013. Nah, ekstensinya untuk temanya apa? Apakah TMX atau THMPX atau THMX. Nah, di sini. Oke, untuk memasukkan grafik. Nah, dalam PowerPoint 2013, nah ini menggunakan menu ya, apa? Nah, ada insert grafik ini berarti apa? Chart ya. Nah, ada insert chart. Nah, oke, teman-teman, ini tips untuk lulus ujiannya. Nah, untuk lulus ujiannya, jadi teman-teman insya Allah kan sudah mendapatkan, nanti akan mendapatkan e-booknya untuk buku panduan. Nah, jadi nanti semua di situ sudah ada soal-soalnya, baik itu Word, Excel maupun PowerPoint. Nanti teman-teman bisa mencoba, bisa dibaca dan bisa dicoba ini pada saat pelaksanaan ujian nanti kan akan lebih mudah. Nah, kemudian soal yang ada di buku panduan hanya merupakan contoh dari soal ujian sesungguhnya. Nah, tapi insya Allah kalau jenengan sudah mencoba di buku panduan dan bisa dan sudah mempelajari karakter-karakter soalnya, nah, insya Allah untuk mengerjakan soal ujian yang sebenarnya, nah itu akan lebih mudah. Nih, kalau Anda sudah membaca buku modul, mencoba latihan di rumah, nah, kemudian pada saat ujian, jenengan memulainya pastinya dengan pede atau percaya diri. Nah, percaya dirinya tinggi, nah otomatis tidak grogi. Nah, itu juga akan berpengaruh untuk waktu timer di aplikasi yang berjalan nantinya. Nah, waktunya kan mundur. Nah, teman-teman usahakan memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Ini kalau mau ke belakang ya pas pas satu modul atau pas satu mata uji selesai, nah nanti bisa ke belakang bentar, nanti baru start untuk mata uji yang berikutnya.
Yang terakhir ini yang paling penting. Nah, awali ujian dengan doa. Ini, awali ujian dengan doa. Dan yang paling penting juga sebelum ujian minta doa restu orang tua. Ini, Pak, Bu, Mbok. Nah, ini Pak D, Mbok D. Nah, saya mau ujian. Nah, mohon didoakan biar lancar, aman. Nih, lancar garap ujiannya, lancar juga nanti apa? Nah, karena ini online nanti mungkin aplikasi dan laptop dengan listriknya juga. Nah, biar aman, tidak ugelangan, nah, tidak mati lampu. Nah, itu yang bisa apa? Yang bisa mengobati hanya doa. Ini. Lancar.